Terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk berkumpul, untuk berdiskusi, untuk mencari bahan masalah dalam pikiran kita semua. Ya, kita semua semoga selalu dalam keadaan sehat, selamat, sejahtera, dan berbahagia tentunya. Malam ini tuh malam 1000 bulan. Saya ingin bercerita tentang kebahagiaan. Karena ini menjadi harta yang selama ini dicari oleh manusia. Dan banyak orang tidak berhasil dalam pencarian. Nah, kita coba bahas dengan memahami dasar-dasar apa yang memicu dan membuat kita berbahagia dan kenapa kita begitu sulit mendapatkan kebahagiaan. Kayaknya kebahagiaan itu sesuatu yang jauh sekali, yang tidak pernah atau jarang hadir dalam hidup kita. Padahal kalau kita sudah tahu bahwa seluruh sistem konstruksi tubuh kita, termasuk nanti ke wilayah jiwa, ke wilayah rasa, itu semua diakibatkan karena pikiran kita. Dan pikiran kita lah yang memproduksi hormon-hormon tertentu yang memicu kebahagiaan. Banyak orang yang melakukan kesalahan sangat fatal, yaitu menitipkan kebahagiaan kepada orang lain. Jadi maksudnya adalah seolah-olah dia bisa berbahagia kalau bertemu dengan seseorang, kalau ngobrol dengan seseorang, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada sebagian dan sangat banyak orang menganggap bahwa kebahagiaan itu diakibatkan karena atau dititipkan kepada benda, kepada barang-barang. Kalau saya mendapatkan barang A, saya merasa bahagia, saya mendapatkan uang dan lain sebagainya. Apalagi mau lebaran kayak begini, dapat THR gitu ya, kita akan merasa bahagia. Nah, itu yang disebut kebahagiaan yang dititipkan. Kebahagiaan juga seringkali dititipkan kepada waktu. Jadi kepada manusia, kepada barang atau benda-benda, lalu kepada waktu. Seolah-olah kita menunggu. Dan waktu dan kejadian tentunya, ruang waktu kejadian. Sehingga kebahagiaan itu seolah-olah menjadi sesuatu yang butuh pemicu. Butuh pemicu yang ada di luar diri kita. Misalnya, saya merasa bahagia karena bertemu dengan orang yang kita cintai. Kalau tidak bertemu, dampaknya adalah kekecewaan. Atau misalnya kita menitipkan pada barang, bahwa kalau saya memiliki suatu barang yang kita inginkan, maka kita akan merasakan kebahagiaan. Itu kesalahan paling fatal dalam hidup kita, yaitu menitipkan kebahagiaan atau menitipkan picu kebahagiaan. Coba kalau kita ingat lagi, saat kita menitipkan kebahagiaan kepada manusia, pada orang lain. Saat orang awalnya iya, sepertinya enak, senang sekali. Berapa menit kemudian mulai ada konflik, ada keributan pasea. Lalu kebahagiaannya itu hilang dengan seketika.
Lalu ketika kebahagiaan dititipkan kepada THR, ya artinya kepada barang lah ya. Si A dengan si B, saya ambil contoh begitu. Si A dikasih THR 5 juta. Temannya si B entah bagaimana dikasih THR-nya 20 juta. Sampai silahkan masuk, Mas. Lalu dua-duanya ketika melihat dan dibuka amplopnya, yang satu 5 juta, dia merasa bahagia sekali mendapatkan 5 juta. Lalu dia tanya ke temannya, kamu dapat berapa? Saya 20 juta. Maka 5 juta yang dia terima itu seketika hilang. Hilang kebahagiaan dia. Padahal waktu awal kalau dia tidak tahu kebahagiaan THR yang diterima oleh orang yang satunya lagi, mungkin dia tidak ada masalah. Maka kebahagiaan itu hilang dalam seketika. Jadi hormon yang sedang diproduksi, ya, lalu memicu rasa tertentu, rasa bahagia itu hilang. Lalu pada waktu menitipkan kebahagiaan kepada waktu, ruang waktu kejadian. Saya mengambilnya waktu saja. Ya ambillah sekarang ini ya, orang menunggu THR. Menunggu itu artinya menunggu waktu. Kapan dapat THR-nya gitu. Dan dia jadi gelisah karena ingin membeli barang, ingin untuk kebutuhan-kebutuhan dia, entah untuk apapun. Dia menunggu waktu. Saat waktunya tiba, dapatlah. Wah, dia merasa bahagia. Bayangkan ketika dia mendapatkan, lalu ada satu kejadian yang tidak diinginkan. Apa yang dia terima harus dia lepaskan. Maka kebahagiaan itu hilang dalam seketika. Pertanyaan tentunya muncul. Kebahagiaan itu apa? Gitu. Lalu kebahagiaan itu adanya di mana? Maka begitu salah kalau kita sudah tahu bahwa kebahagiaan itu adalah sebuah alam rasa, fenomena rasa yang ada di dalam diri kita, yang diakibatkan oleh cara berpikir kita dan mempengaruhi produksi hormon-hormon tertentu, lalu memproduksi atau menghasilkan hormon tersebut menghasilkan rasa tertentu, rasa bahagia, rasa damai, rasa tenang. Seharusnya bukan diakibatkan karena picu yang ada dari luar, tapi kemampuan diri kita dalam memicu. Tentu ini bukan hal yang mudah, artinya perlu latihan, perlu berlatih. Supaya tidak terlalu kaku, istilah berlatih itu ya, tidak terlalu dramatis, tidak terlalu teatrikal kalau kata Kang Hadi. Sehingga perlu sebuah dongeng yang panjang. Enggak perlu. Perlu berlatih itu agar kita jadi terlatih juga melahirkan hormon-hormon kebahagiaan. Bilanglah zat kimia organik yang ada di dalam diri kita yang diakibatkan karena adanya kecerdasan tubuh, maka apa yang kita pikirkan akan memicu kecerdasan tubuh kita hingga memproduksi pola-pola kimia tertentu sehingga membentuk molekul-molekul tertentu pada diri kita. Maka berubahlah dia menjadi sebuah rasa. Itu sebabnya orang sering juga kita dengar bahwa energi itu abadi dan itu bisa dirubah. Dia tidak bisa dimusnahkan, tapi dia bisa dirubah. Apabila kita sudah tahu bahwa energi kita pun memiliki energi, bahkan kita ini makhluk energi. Berapa banyak kita mampu merubah energi melalui pikiran kita? Orang sering menganggap wah di ruangan ini energinya negatif, nggak enak gitu. Maksudnya kumaha?
sigana iya aya penghuni, aya jurig dan lain sebagainya. Ya saya suka ketawa aja. Ada yang kesini juga kan yang saya ini sangat terganggu dengan energi negatif yang ada di sekitar saya. Energi dari mana? Ya mungkin dari pohon, dari anu. Ya mungkin itu ada, tapi tidak seperti itu. Energi itu dipicu oleh pikiran kita juga. Energi negatif dan energi positif itu dipicunya oleh pikiran. Energi itu netral kok. Dia akan menjadi negatif kalau kita berpikir negatif. Energi itu akan menjadi positif kalau kita berpikir positif. Artinya ini kondisi nyaman dan tidak nyaman. Energi yang membuat kita nyaman dan energi yang membuat kita tidak nyaman. Ada apa Kang Hasan? Jadi perspektif kita mengenai kebahagiaan itu selama ini, ya apalagi kita hidup di zaman modern, zaman materi, zaman komunikasi, sehingga kita mulai tergantung kepada pemicu-pemicu yang datang dari luar. Padahal semua yang datang dari luar itu sudah tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita kendalikan. Perilaku seseorang yang awalnya menyenangkan, kita akan sulit mengontrolnya pada saat dia melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Saat dia memposisikan diri dalam keadaan tidak menyenangkan, mampu nggak kita mengendalikan pikiran kita? Bahwa dia melakukan itu silahkan, tapi saya akan menerima perilaku tersebut menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi saya. Membuat kita merasa damai, tetap, merasa tenang. Disitulah kebahagiaan itu mulai diproduksi terus-terusan. Kebahagiaan menjadi sumber kesehatan. Itulah yang sudah pasti. Jadi saat tubuh kita tidak mampu atau tidak sering memproduksi hormon-hormon kebahagiaan, atau tidak mampu memproduksi molekul-molekul, kumpulan konstruksi molekul tertentu yang bersifat bahagia, maka kita pun akan terjebak dalam situasi yang tidak nyaman. Maka seolah-olah kebahagiaan itu hilang dari diri kita. Padahal tidak. Kebahagiaan tidak pernah hilang dari diri kita. Hanya kita harus punya kemampuan membangun, membangkitkannya, dan menghidupkannya. Bisa bertahan selama mungkin, oh itu luar biasa. Caranya sebetulnya cukup sederhana. Itu sebabnya manusia diberikan kemampuan yang luar biasa dalam daya ciptanya, atau dalam cara berpikirnya. Mampu nggak kita mengendalikan pikiran kita? Mampu nggak kita menjadi seorang gembala? Mampu tidak kita menjadi seorang imam pada diri kita sendiri? Menjadi imam itu bukan imam dalam apa-apa. Imam menjadi pemimpin dalam pikiran, pada pikiran kita. Mampu kita menjadi seorang pemimpin, seorang imam, atau dalam ajaran lain sering disebutnya sebagai seorang gembala. Itu kata Pak Hasan, Robertus Hasan. Mampu tidak kita membuat diri kita atau pikiran kita seperti halnya kerbau dicocok hidung? Mangga, abad mangga. Kalau kita mampu mengendalikan pikiran kita seperti halnya kerbau dicocok hidung, maka kita akan menjadi orang yang dapat mempertahankan kebahagiaan kita. Saat mulai melemah, bangkitkan lagi, melemah, bangkitkan lagi. Terus jangan mau diajak atau terjebak atau terpenjara oleh satu kejadian yang tidak enak. Tentu kejadian yang tidak enak menjadi sebuah penjara dalam terbentuknya hormon-hormon kebahagiaan, dalam terbentuknya molekul-molekul bahagia, dalam terbentuknya energi yang membuat kita nyaman.
Nah, seringkali kita menitipkan itu semua karena sebuah kebiasaan. Dititipkanlah bahwa kebahagiaan itu harus dipicu oleh satu situasi tertentu, entah itu manusia, barang, waktu, atau kejadian tertentu. Tidak. Kebahagiaan tidak ada pada kejadiannya. Kebahagiaan tidak ada pada orang atau pada manusia. Pun kebahagiaan tidak ada pada benda-benda. Tidak ada. Itu hanya memicu. Silakan. Biar kapalnya nggak berat sebelah, nah di sebelah sini. Jadi sekali lagi, ayo kita mulai masuk lagi ke mengevaluasi, masuk lagi, tetap masuk ke dalam diri. Jangan percaya dengan segala sesuatu yang ada di luar sana. Baik itu manusia, benda-benda, waktu, ruang, kejadian. Jangan titipkan kebahagiaan kita pada sesuatu yang di luar diri kita. Bahwa jika itu terjadi, ya nuhun-nuhun gitu. Terima kasih sekali sudah bahagia, lalu dipicu lagi oleh orang yang datang, oleh barang yang datang, oleh waktu, ruang, dan kejadian yang akhirnya menjadi berlipat ganda kebahagiaan itu. Tapi jangan pernah menitipkan kebahagiaan kita terutama pada orang lain. Karena manusia itu mudah berubah, sulit ditebak. Hari ini menyenangkan, besok atau lusa menyebalkan. Hari ini dia membawa makanan, besok membawa masalah. Itu manusia sekali. Nah, jadi jangan titipkan kebahagiaan apalagi kepada manusia. Titipkanlah kebahagiaan itu kepada kecerdasan kita, kepada kesabaran kita, kesadaran kita, ya. Titipkan kepada diri kita sendiri. Jadikanlah diri kita sebagai manusia yang mampu mengendalikan pikiran. Awal dari semua itu karena pikiran. Barang juga kan sama. Kita ingin barang karena pikiran. Barang datang, kita pegang, kita senang, itu juga sebuah konsep pikiran. Pikiran semua yang mengendalikan situasi dalam kecerdasan kimia tubuh kita. Nah, kecerdasan kimia tubuh kita ini tidak bisa dibohongi. Yang jadi masalah kan itu ya, dia tidak bisa dibohongi. Tapi kalau dilatih, bisa kita akalin. Bukan dibohongi, tapi diakalin. Caranya adalah dengan tetap melatih cara berpikir. Cara berpikir kita lah yang akan merubah energi. Berpikir negatif, maka energi akan berubah menjadi negatif. Berpikir positif, maka energi akan berubah menjadi positif. Berpikir negatif, maka hormon-hormon yang negatif yang diproduksi. Berpikir positif, maka hormon-hormon positif yang akan diproduksi. Tergantung. Semua tergantung pada diri kita. Kebahagiaan itu entah ada entah tidak, tapi kita bisa merasakannya. Membuktikannya pun sebetulnya cukup mudah. Tapi dibutuhkan sebuah kejujuran. Melatihnya gampang? Kalau menurut saya sih gampang gitu. Tapi perlu latihan juga. Karena tidak ada yang lebih mudah. Sesuatu bisa terjadi dengan mudah kalau kita sudah terlatih. Diawali dari sesuatu yang sangat sederhana, melatih. Bisa nggak kita tersenyum bukan hanya karena fisik, tapi tersenyum yang dibarengi dari pikiran, tentu fisik nanti akan menjadi efeknya. Pikiran dan keluar dari hati kita sendiri, dari jiwa kita.
jiwa kita tersenyum, pikiran kita tersenyum, maka ekspresi kita pun akan tersenyum. Bisa atau tidak? Itu perlu dilatih, tidak semudah itu gitu. Kadang-kadang kita kan perlu senyum kepada orang lain ya, seolah-olah bahagia gitu. Seolah-olah. Begitu ditanya masalah, leungit senyum saya. Ketawanya hilang, apalagi senyumnya. Awal dari tersenyum tentu diakibatkan karena ada pemicu. Ada yang menggelitik di dalam pikiran kita. Bisa jadi itu tidak membutuhkan orang lain. Bisa jadi karena kita berpikir. Kita juga bisa tertawa sendiri kok. Masa bodoh orang lain mau bilang gila. Mereka tidak tahu bahwa kita sedang bahagia. Sehingga kita bisa tertawa sendiri gitu ya. Jangan pedulikan orang lain, kan tadi juga sudah di garis bawahi. Jangan titipkan kebahagiaan itu pada orang lain, dan apalagi jangan sampai membiasakan diri merasa terganggu oleh infiltrasi ya dari luar gitu, yang datang kepada kita sehingga mengganggu perasaan bahagia kita. Misal kita memikirkan masa lalu, betul masa lalu itu tidak ada. Yang ada adalah rekaman cerita. Mungkin tidak enak, tapi coba pikirkan lagi dengan berbagai alternatif. Perlahan-lahan atau sedikit-sedikit kita geserkan perspektifnya. Karena selama ini orang yang terjebak dalam kesengsaraan diakibatkan karena pola berpikir dia. Karena dia terjebak dalam titik yang itu saja. Dia tidak mau melihat dari sisi yang lain. Coba dia lihat dari sisi yang lain. Misal, saya suka memberikan satu contoh tentang kendaraan itu ya. Jadi, saya satu hari pinjam kendaraan pada si A. Lalu si A tidak memberikan kepada saya kendaraan itu. Dan saya sangat kecewa. Lalu terus neteli. Neteli itu bahasa Indonesianya adalah bukan ya, neteli itu secara terus-menerus berkelanjutan meregenerasi kebencian. Waduh, neteli itu namanya. Terus aja. Pokoknya sebal terus gara-gara saya tidak diberi pinjam kendaraan motor gitu, kendaraan roda 2. Itu fenomena 1. Sekarang kita lihat dalam jika fenomena 2-nya. Saya pinjam kendaraan lalu dikasih pinjam. Ternyata pada saat saya tidak dikasih pinjam, justru itu yang menyelamatkan saya. Sehingga saya tidak nabrak orang lain, saya tidak mengalami kecelakaan yang mengakibatkan salah satu dari organ tubuh saya terjadi kerusakan. Kalau saya punya perspektifnya saya geserkan, maka saya akan merasa berterima kasih pada orang yang tidak memberikan pinjaman sepeda motor itu. Lalu pada kasus kedua, fenomena kedua, saya pinjam sepeda motor dan diberi pinjam. Waktu diberi pinjam, terjadilah kecelakaan. Bahkan saya mencelakai orang lain juga. Yang salah siapa pada waktu itu? Apakah karena saya yang meminjam, atau karena orang itu meminjamkan motor kepada saya? Kebiasaan manusia kan mencari kambing hitam. Akhirnya kita tidak pernah lihat lagi bahwa sesuatu yang terlihat enak, terlihat baik-baik saja bisa berakhir tidak baik. Sesuatu yang terasa tidak baik ternyata bisa berakhir dengan baik. Nah, ini persoalan perspektif. Jadi kalau kita punya masalah, bilanglah cerita-cerita di masa lalu yang belum selesai, ayo angkat lagi dari wilayah bawah sadar kita gali lagi. Yang paling sederhana sajalah. Apa yang paling tidak enak di masa kecil kita? Biasanya itu tertimbun, Kang Nando ya.
nangkring di bawah, terus, padahal belum selesai, tapi sudah terlewat bersama waktu, terlewatkan dan lupa bahwa itu ternyata bisulnya belum bucat. Bucat itu bahasa Indonesianya meletus, merekah, sok ngawur. Lukanya belum selesai, tapi sudah kita tinggalkan. Luka kecil itu belum tentu sembuh, lalu kita tinggalkan. Nanti terjadi lagi masalah, terjadi lagi luka, dan kita seolah-olah sudah beres semua. Padahal siapa tahu itu belum. Banyak yang belum selesai. Luka-luka lama di dalam diri kita. Nah, kita selesaikan luka lama itu dengan mencari waktu yang nyaman. Kita duduk yang nyaman. Gunakan pernafasan yang nyaman sampai kita sudah tentram. Lalu kita panggil. Karena jangan-jangan ini pun menjadi biang kerok sering hilangnya atau sering kita tidak mendapatkan peluang untuk mendapatkan kebahagiaan diakibatkan karena trauma-trauma atau kesakitan-kesakitan atau luka-luka di masa lalu kita, entah dari sejak kecil, masa remaja, atau setelah dewasa pun sekarang, hari ini. Nah, kita selesaikan hal-hal yang seperti itu yang pernah terjadi di masa lalu, kita panggil satu-satu. Yang kita tahu sajalah. Yang tidak diketahui, silakan hubungi Kang Nando. Nanti di teknoterapis. Tuhan aja saya telepon kok. Tapi menurut saya nggak ada salahnya kok. Tele itu artinya kan jauh. Ya. Jadi kontak jarak jauh, maksudnya jangan berpikir negatif dulu. Emang Allah membawa Oppo gitu. Itu fenomenal sekali lah. Bayangkan betapa bahagianya dia pada saat membawa umatnya seperti itu. Lalu dihujat rame-rame. Kan bae padahal merek lebaran ti heula ceuk urang ge kupat heulakeun. Siapa sih yang bikin undang-undang ketupat itu harus nanti dengan opor mendekati lebaran? Ya enggak aja. Bahkan 1 hari sebelum lebaran. Karena hari kedua Raja Hasum. Ya, untuk mengungkapkan cinta itu kan tidak selalu harus dengan coklat, dengan bunga, tidak. Ya, dengan kupat, opor, rendang, emping. Wah, itu tuh udah ungkapan cinta di hari raya yang luar biasa. Netel ya, aing mah. Nah, kembali ke persoalan kebahagiaan kita. Nah, begitulah saya hilang kebahagiaan diakibatkan karena menitipkan pada kupat. Menitipkan pada waktu. Menunggu waktu, aduh kapan ya, ini kok lebarannya belum sampai-sampai. Gitu. Jadi saya menitipkan pada waktu. Lalu saya menitipkannya juga pada barang. Yaitu si ketupat, opor, rendang, dan emping. Gitu. Itu pada benda-benda. Kemudian saya menitipkan kebahagiaan saya juga pada manusia. Ini siapa ya yang mau ngirimnya ya? Gitu. Tapi saya mengevaluasi diri pribadi saya. Ya wajar lah. Jangankan ketupat. Kartu lebaran aja nggak ada yang ngucapin ke saya tuh. Jangan kartu lebaran. WA aja. Saya cuma dapat 1. Dari Neng Pia. Itu juga dipaksa. Kirim atulah. Biar merasa bahagia. Nah, balik ke yang tadi. Jadi jangan titipkan kebahagiaan kita kepada orang lain. Kebahagiaan itu ada di dalam diri kita. Dan sangat ditentukan oleh bagaimana cara kita berpikir. Itu sebabnya dibutuhkan kedewasaan jiwa. Perlu kebesaran. Jiwa kita perlu besar, tangguh, hingga naik ke tingkat kebijaksanaan. Jiwa kita memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Nah, disitulah kebahagiaan itu akan dengan mudah kita raih. Kebahagiaan itu dapat dengan mudah kita dapatkan. Kalau terlalu sulit untuk melihat hal itu,
Banyak yang jauh lebih sederhana. Masih ingat nggak waktu bangun tidur? Bangun tidur merasa bahagia nggak? Pasti tidak. Biasa-biasa, gitu. Padahal bangun tidur itu sebuah fenomena yang luar biasa. Kenapa? Karena kita masih hidup. Ternyata kita masih hidup sampai hari ini. Gitu. Nah, harusnya membuat kita bahagia. Ya, walaupun setelah 5 menit kemudian mulai mikirin masalah ya. Tapi setidaknya cicipi dulu kebahagiaan. Bangun tidur, tarik nafas, aduh nyaman ya. Jangan dulu berpikir yang aneh-aneh. Gitu. Mulai bangun tidur, minum air bening. Minum air bening dulu 1 gelas. Setelah nyaman, mulai bikin kopi, ngerokok, ngopi. Nikmati aja dulu waktu-waktu itu. Saat itu tepat gitu. Kita menikmati suasana itu. Itu sebuah peristiwa mahal. Dan kita, karena kita selalu melakukannya menjadi sebuah kebiasaan, akhirnya peristiwa mahal itu menjadi biasa. Menjadi murahan. Bahkan mungkin menjadi murahan. Mungkin juga jadi tidak ada harganya. Biasa aja. Padahal tidak. Coba nanti pada saat sakit. Rek hudang hese. Nyeun kopi riweuh, rokok jadi pahang. Iya, kalau sudah begitu baru terasa mahalnya. Jadi sangat wajar kalau kita sering merasa kesulitan mendapatkan kebahagiaan itu atau mengalami fenomena bahagia pada diri kita yang sebetulnya tidak ada di luar. Rasa bahagia itu ada di dalam diri kita. Bagaimana kita membangun molekul, bagaimana kita membangun, mengumpulkan, mengelompokkan gitu ya, molekul-molekul kebahagiaan, energi kebahagiaan, frekuensi kebahagiaan, hormon, ya, hormon di tubuh kita memproduksi hormon-hormon yang memicu kebahagiaan. Kan semuanya ada di dalam diri kita. Tapi paling sering kita terdistraksi karena salah berpikirnya. Karena kita selalu menitipkan kebahagiaan itu pada hal-hal yang ada di luar diri kita. Seperti tadi, menitipkan kebahagiaan kepada orang lain, kepada benda, kepada ruang, waktu, dan kejadian. Itu sebuah kesalahan. Bukan kesalahan. Ya kesalahan besar sih. Bukan kesalahan kecil maksudnya. Itu kesalahan yang fatal, yang cukup besar, hingga akhirnya kita terjebak dalam pemikiran soal ketidakadilan. Sangat tidak adil. Ya kita kan, misalnya parameternya adalah kebendaan, tentang kekayaan. Si A kaya versi kita yang tidak kaya, saya tidak mau bilang miskin sekarang, yang belum kaya, itu kayaknya enak sekali. Tahu nggak yang kita bilang kaya hari ini? Mereka sedang stres. Direktur-direktur itu lagi stres. Contohnya Kosugi. Kumaha coba? Hiji mayar ormas. Ormas pada datang. Minta THR. Lalu untuk karyawan. Dan lain sebagainya. Gimana nggak stres? Sedangkan produksi tidak seimbang gitu, belum seimbang, belum mengalami peningkatan yang signifikan. Tapi ini kan tidak boleh bangkrut di gara-gara THR. Tetap harus bekerja. Siapa bilang yang punya bilanglah kekayaan atau kebendaan itu bisa terus berbahagia? Tidak. Ya apalagi miskin, maksud saya begitu. Gitu. Tapi kebahagiaan itu pun akan bisa didapatkan pada orang-orang yang memang dia tidak menggantungkan diri pada kebendaan, tidak menggantungkan diri pada manusia, atau pada ruang, waktu, dan kejadian. Tidak. Ciptakan oleh dirinya sendiri. Kenapa? Karena dalam ruang kehidupan,
entah bagaimana terjadi sebuah kesepakatan bersama umat manusia ini, bahwa hidup itu untuk berbahagia. Sehingga tidak heran pada saat kelahiran, semua doa tentang kebahagiaan. Perkawinan, doanya juga kebahagiaan. Kematian, doanya juga kebahagiaan. Semoga dia masuk, bukan masuk atau ya, diterima dengan penuh kebahagiaan. Dan tapi keluarganya yang harus kuat gitu. Jadi masuk ke alam yang tentram, damai, dan berbahagia selamanya. Bahagia itu menjadi sesuatu yang harus pada hidup kita diakibatkan karena kesepakatan. Tapi mungkin juga jarang yang menggali, jarang yang mencari. Kebahagiaan itu tidak harus dipicu dari luar. Dan itu kalau kita menitipkan untuk sesuatu yang ada di luar sana, maka kita akan mengalami kekecewaan. Akan mengalami kekecewaan. Nah, agar kita bisa tetap hidup bahagia, biasakanlah melatih diri untuk punya kemampuan menggeserkan cara berpikir kita. Perspektifnya yang digeser, dirubah sedikit. Seperti cerita tentang peminjaman motor tadi. Maka kita akan melihat bahwa ternyata kita punya hak. Dan kita mampu menciptakan kebahagiaan setiap hari. Diusahakan setiap hari. Bisa 24 jam, hebat, bagus. Tapi setidaknya dalam satu hari nikmatilah kebahagiaan. Walaupun itu hanya 1-2 jam. Karena sisanya hidup itu masalah. Ini dalam ruang masalah pun kalau perspektifnya berani digeserkan, bisa digeserkan, maka kebahagiaan itu tetap akan bisa kita cicipi, akan bisa kita raih. Ya, semoga di hari raya Idul Fitri ini semua umat berbahagia. Umat itu banyak. Umat itu artinya, umatnya naonnya artinya nya. Ya, semoga semua berbahagia, mendapatkan kebahagiaan. Tetapi tidak bahagia hanya sesaat dan kemudian setelah selesai ruang waktu kejadian barang dan manusianya sudah mulai berbeda, maka dia akan kehilangan lagi kebahagiaan. Tidak cepat hilang kebahagiaan. Ya, kita semua juga harus mampu melihat itu. Kita semua harus bisa melihat ke dalam diri kita, bahwa diri kita ini adalah makhluk yang luar biasa cerdas. Karena memiliki kecerdasan tubuh yang luar biasa. Kita tahu tentang hukum energi. Tinggal kita mempraktekkan bagaimana energi itu berubah. Kita tahu tentang hukum-hukum hormonal. Tinggal kita harus tahu bagaimana membangkitkan, mengendalikan hormon-hormon pada diri kita. Dan semua diakibatkan karena pikiran. Jangan sampai terjebak pada satu perspektif. Jangan terjebak dalam sebuah penjara kejadian. Jangan terpenjara dengan hanya satu sudut pandang. Semakin kita banyak punya kemampuan melihat dari berbagai sisi, maka kemungkinan paling besar adalah kita akan selalu banyak mengalami kebahagiaan di dalam hidup kita. Kita tidak akan lepas dari hal-hal seperti itu. Tapi yang paling penting kan kita harus menghindari ketidakbahagiaan. Diminimalisir. Rasa kecewa, kesedihan, kebencian, kedengkian. Pokoknya yang jauh dengan hal-hal yang membuat kita bahagia, kita reduksi, kita habisi kalau matilah dalam keadaan bahagia. Ketika kita bagaimana kita bisa mati dalam keadaan bahagia?
Sedangkan ketika menjalani kehidupan saja kita begitu sulit bertemu dengan kebahagiaan dan selalu mengandalkan hal-hal yang datang dari luar. Padahal ketika kematian datang, itu dari dalam keluar. Artinya ada sesuatu yang lepas dari diri kita. Dan kasihan jiwa kita. Yang seharusnya jiwa itu merasakan kebahagiaan. Jiwa itu menginginkan kebahagiaan. Tenang, damai, tentram. Itu yang dibutuhkan oleh jiwa kita. Hingga pada saat dia berada di dalam titik hening, bening, dingin, sepi, tapi bukan kesepian. Di situ kebahagiaan bagi si jiwa kita. Sangat gampang kalau sudah seperti itu untuk membangkitkan kebahagiaan yang ada di dalam diri kita. Maka fase-fase perjalanan kita di dalam hidup itu dalam menjalani karma tidak harus seluruhnya merasa sakit 100%. Enggak. Kalau karmanya karma buruk gitu ya. Karma buruk bisa karma buruk itu tetap. Misalnya kejadian yang memang harus menimpa diri kita. Bahwa kita dulunya adalah seorang pencuri misalnya, dalam keadaan sekarang kita tetap tidak akan lepas dari karma. Kita pun akan kecurian. Tapi kecurian kita rasanya akan berbeda. Menjadi kecurian yang menyenangkan. Bagaimana caranya? Ya itu tadi, geserkan. Coba sedikit geserkan. Kita tahu benda yang atau barang tertentu yang dicuri oleh seseorang itu hasil kerja keras kita. Dan kita akan selalu terjebak dengan pemikiran itu. Itu hasil kerja keras, banting tulang, makan waktu, energi, biaya, dan lain sebagainya. Hingga saya berjuang harus mendapatkan barang ini. Lalu barangnya hilang. Bilanglah barang yang sangat berharga. Apapun. Tapi coba geser sedikit atas kehilangan barang tadi. Maka kita akan banyak tertawa melihat itu. Semua hanya ada berlaku di dalam ruang imajinasi kita. Pemikiran-pemikiran imajiner itu ternyata sangat dibutuhkan. Berpikir kreatif itu ternyata sangat dibutuhkan. Berpikir bebas, liar, nakal, merdeka itu sangat dibutuhkan. Artinya tidak ada penjara bagi para penempuh jalan spiritual. Kenapa? Karena tidak ada patronnya. Tidak ada role modelnya. Sosok si A, si B, si C yang menjadi role model tidak ada. Role modelnya adalah pengalaman pribadi kita sendiri. Diri kita sendiri. Modelnya adalah diri kita sendiri. Karena setiap orang punya pengalaman dan jalan hidup serta cara hidup yang berbeda. Masalahnya berbeda-beda. Tidak bisa sama. Bagaimana kita bisa mempersamakan role model manusia zaman dulu ditarik ke zaman sekarang? Mustahil. Tidak akan pernah sama. Dan tidak akan pernah ada yang bisa mencapai persamaan itu. Bagaimana kalau fenomenanya dibalik? Pernahkah mereka berpikir, orang-orang di zaman dulu yang dijadikan role model ini, bahwa kehidupan di zaman sekarang seperti ini? Butuh bensin, butuh kompor gas, jeung gasna, butuh handphone, jeung kuotana. Begitu sulit. Belum fenomena politiknya. Fenomena politiknya semakin kompleks, semakin rumit, tidak seperti dulu. Jadi harusnya kan sportif dong. Nah, saya nggak mau bilang role model dari satu agama yang lain, nggak perlu lah. Kalau dalam ajaran leluhur kita, yang menjadi role model adalah diri kita sendiri. Role model kita adalah
pengalaman hidup kita dan belajar dari pengalaman hidup, dari kemudian masuk ke hari ini untuk masa yang akan datang. Dan kita menjadi kitab suci yang paling nyata, diri kita sendiri. Kitab kebahagiaan itu ada di dalam diri, yang akan membimbing kita menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa sukacita. Itu diakibatkan karena kita belajar dari pengalaman kita sendiri. Kalau orang yang tidak pernah mengalaminya kan orang juga hanya tertawa. Kita bisa mentertawakan orang yang masuk penjara, orang yang ribut, jadi konflik dalam rumah tangga. Mungkin kita bisa mentertawakan. Apakah benar role model orang zaman dulu itu begitu indahnya percintaan mereka? Gitu? Tidak juga. Kehel mah yang antewani ngomong juga nama itu. Nah, begitulah kira-kira bahasan mengenai fenomena kebahagiaan yang sebetulnya ada di dalam diri kita, dan kita harus bisa membangun rasa bahagia, fenomena kebahagiaan itu, karena itu ada di dalam atau bersama kita, tidak ada di luar sana. Dan jangan titipkan itu kepada sesuatu yang di luar diri kita. Kalaupun ada, itu hanya pemicu saja. Atur nuhun, simpuring. Ya, semoga kita semua bisa mencapai itu dan terus mendapatkan kebahagiaan hingga kita pun mulih ka jati mulang ke asal dalam keadaan bahagia, karena kita mampu menciptakan energi yang bahagia. Nuhun. Nah, kita diskusi saja sekarang. Abah ada pertanyaan? Banyak nanya. Abah, katanya boleh dijelaskan kaitannya bahagia dengan cahaya mangrasa, rasa mangan cahaya. Itu tentang kemanunggalan. Kalau rasa mangan cahaya, cahaya mangan rasa, itu adalah sebuah kemanunggalan. Cuman dalam bahasa yang puitis gitu. Tentang manunggal ingkau Gusti. Jadi tidak bukan tidak ada kaitannya, ada kaitannya kalau kita mampu menerapkannya. Jadi menerapkan tentang rasa mangan cahaya, cahaya mangan rasa, kemudian munculnya rasa gumilang, rasa gumulung, itu tentang kemanunggalan. Jadi agak berbeda dengan cerita kebahagiaan tadi. Satu lagi, Bah. Enggak, ini dari netizen, Abah, yang nanya. Apaan? Gini katanya, bagaimana cara mengendalikan diri kita dalam mencapai kebahagiaan dalam penjelasan spiritual? Apa jangan ngarenghap gitu, apa? Iya. Kalau saya sih, waktu saya narik nafas saja saya merasa bahagia. Karena saya tahu hari ini saya masih hidup dan masih berguna. Harusnya kan kita merasa bahagia. Itu yang paling dasar dulu. Nikmati nafas. Dalam ruang spiritual seperti itu. Nikmati pernafasan kita. Seindah mungkin. Sedangkan kita kan, ya itulah, jarang merasa bahagia karena kita masih bisa bernafas, masih hidup, dan masih berguna. Berguna dalam melakukan kebaikan maupun keburukan. Buruk itu berguna kok. Ya mau setuju mau enggak ya terserah lah. Tapi apa artinya kebaikan kalau tidak dipicu oleh keburukan? Ya apa artinya lah di dunia ini seorang laki-laki tanpa perempuan? Itu ada lagunya. What a man's work, dari siapa namanya penyanyi negronya itu,
Bukan. James Brown. James Brown, ya. Coba dengarkan musiknya James Brown. Oh, itu keren. Satu lagi apa? Satu lagi aja ya. Iya, satu lagi. Nah, kita mau makan-makan nih. Iya, iya. Katanya Kufat, apakah salah satu faktor bahagia itu adalah pikiran yang sederhana? Betul. Kadang-kadang yang membuat kita, ini baru salah satu faktor ya. Kita seringkali memperumit masalah. Masalah kecil digede-gedein. Masalah gede tidak dituntaskan. Jadi artinya kalau masalah kecil saja sudah dibesar-besarkan, kebayang nggak kalau kita mendapatkan masalah besar? Bitu bukan dalam bahasa Inggris ya. Itu to be continue kalau itu. Bitu. Itu akan tambah parah. Nah, kebiasaan otak kita selalu mempersulit. Sesuatu itu dipersulit. Tidak mencari penyederhanaan. Dan kebiasaan yang paling umum dan keburukan bangsa kita, kalau ada masalah, yang dipikirkan pertama adalah mundur, mencari penyebab-penyebabnya. Jadi cerita tentang sebab-sebabnya, bukan berpikir solusinya dulu. Kalau ada masalah, pikirkan solusinya dulu. Soal dongeng-dongeng di belakang kejadian itu nanti ajalah jadi bunganya. Toh sudah terjadi. Jadi biasakan kita berpikir, kalau ada masalah, jangan itu sih gara-gara si Anu. Nanti dongeng terbesarnya adalah dongeng masa lalunya. Dan itu tidak menyelesaikan apa-apa. Biasakan berpikir solusi atau berpikir jalan. Begitu ada masalah, pikirkan jalan keluarnya. Nanti di jalan keluarnya pasti nanti ada bumbu-bumbu cerita-cerita di masa lalunya. Kejadian-kejadian di masa lalu itu bumbunya. Tapi yang paling penting adalah berpikir solutif dulu. Dibiasakan berpikir seperti itu. Udah, thank Mbak. you. Hatur nuhun. Rampes, you welcome. James Brown, jangan lupa. Yuk kita diskusi kita yuk.